melepaskan keterikatan, yakni kesombongan dalam produk kosmetika. Dan sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, yang berdiam dalam diri Bapa Iman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, yang berdiam dalam diri mempelainya, Bunda Faye Hamdani. Juga Shalom Elohim bagi setiap saksi-saksi sorga, para malaikat-malaikatnya, mempelai-mempelainya, di seluruh keempat penjuru mata angin di dunia ini yang sedang giat-giatnya bersaksi. Shalom Elohim bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kali ini saya ingin menyaksikan mengenai proses pertobatan saya dalam mengenal pribadi saya oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudusnya. Sebelumnya saya ingin menyaksikan kilas balik mengenai salah satu keterikatan yang menghasilkan buah kesombongan atau akar kesombongan daripada pribadi saya lewat produk-produk kosmetika, baik itu skincare maupun itu make up. Dimana manusia saya yang lama Bapak Ibu, dalam beberapa bulan yang lalu, dalam proses pertobatan saya disadarkan betul-betul bahwa selama ini diri saya sendirilah yang menawan roh saya lewat kesombongan. Sebagaimana lewat salah satu live pangeran ilahi, yakni Bapak Aditya Nugrahanto mengatakan bahwa yang membuat roh manusia itu tertawan adalah dua hal, yakni patung-patung berhala dan diri sendiri lewat karakter-karakter kedagingan kita, adat istiadat pola hidup kita. Terkhususnya dalam pribadi saya adalah kesombongan, baik itu jasmani maupun itu rohani. Ya, dalam masa hidup saya dari remaja sampai kepada pemudi, saya adalah sosok yang begitu mencintai yang namanya produk-produk kosmetika, terkhususnya dalam produk skincare dan make up. Saya itu Bapak Ibu orangnya saking begitu menyukainya, terikat kepada kosmetika itu, membuat saya muncul akar kesombongan dan dibuahkan Bapak Ibu. Mengapa saya katakan dibuahkan? Karena saya melakukannya. Seperti halnya, contohnya saja Bapak Ibu, dalam membeli suatu produk, saya menginginkan kualitas yang bagus, harga yang bagus, brand atau merek yang saya sukai. Bahkan dalam satu brand, baik itu lokal maupun interlokal, semua jenis-jenisnya saya miliki Bapak Ibu. Dalam satu brand saya bisa punya 3, 4, sampai 5 jenis Bapak Ibu. Begitu juga dalam skincare, saya memiliki brand kecintaan saya sendiri, sampai akhirnya saya membeli berbagai jenis-jenis skincare itu dalam satu brand. Dan sudah pun dalam satu brand, saya merasa tidak cukup Bapak Ibu. Semisal saja dalam produk bedak tabur, saya tidak cukup Bapak Ibu hanya punya 1-2 produk, tapi saya bisa untuk hanya produk bedak tabur, saya bisa mempunyai 5 Bapak Ibu dari berbagai brand. Belum lagi Bapak Ibu berbagai-bagai jenisnya. Di samping itu ada juga tools makeupnya, brush makeupnya. Saya membeli dari brand yang saya suka dengan harga yang saya suka, dari brush yang terkecil sampai brush yang terbesar, sampai ke detail-detail ya Bapak Ibu, terkhusus untuk wajah seperti ini, alis begini, mata begini, bibir seperti ini, dan demikian Bapak Ibu. Dan oleh karena rasa sombong itu Bapak Ibu, akhirnya membuat roh saya ini tertawan oleh karena diri saya sendiri. Setiap kali Bapak Ibu ada produk baru, saya ada hawa nafsu untuk mengingini terus Bapak Ibu, tidak memperdulikan harga. Kalau saya suka, saya inginkan Bapak Ibu. Demikianlah kejelekan, kesombongan pribadi saya. Dan dalam proses pertobatan beberapa bulan lalu, disitulah saya mulai tersadarkan Bapak Ibu, tersingkapkan bahwa selama ini saya tersihir. Tapi saya disihir oleh karena dosa saya sendiri, yakni kesombongan saya. Begitu saya menyadarinya Bapak Ibu, seperti selaput di mata saya,
atau rantai-rantai yang mengikat roh saya ini seperti terlepas dan menyadarkan saya bahwa selama ini saya adalah orang yang tidak pernah bersyukur, yang tidak pernah merasa cukup dengan hal yang saya punyai. Saya merasa ada hawa nafsu, keinginan terus-menerus membeli dan membeli. Tidak peduli apakah barang itu akan saya gunakan atau tidak saya perhitungkan Bapak Ibu. Kalau saya suka, saya beli. Dan puji nama Tuhan, oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudusnya, satu persatu keterikatan saya tersingkapkan, terkhususnya dalam hal kesombongan kecantikan. Akhirnya saya menyadari bahwa selama ini saya hidup di luar daripada kasih karunia-Nya yang menuntun saya kepada pertobatan yang sejati, yakni lewat penyangkalan diri, memikul salib, menjadi pelaku firman. Semua itu tidak saya lakukan Bapak Ibu. Saya jauh daripada kebenaran itu. Saya tidak hidup dalam roh dan kebenaran yang Bapa Surgawi Tuhan Yesus Kristus inginkan dalam setiap anak-anaknya di tengah-tengah dunia ini. Dari hal kecil saja Bapak Ibu, saya tidak mensyukuri bagaimana Tuhan menciptakan rupa fisik saya, sehingga saya sibuk dengan hal-hal keterikatan kesombongan kecantikan itu. Sampai-sampai saya tidak lagi memperdulikan, bahkan tidak lagi peduli dengan tubuh rohania saya, karena saya terlalu sibuk mengurusi, mempercantik jasmani saya. Ternyata roh saya tidaklah secantik jasmani saya, jauh daripada kehendak yang Tuhan inginkan, daripada buah-buah pertobatan. Dan saya juga menyadari, belajar banyak daripada didikan kuasa Roh Kudusnya, mengajarkan saya untuk selalu merendahkan hati, merelakan hati untuk dibentuk, ditegur, dididik. Memang Bapak Ibu, dalam kita melepaskan keterikatan kita, baik itu lewat uang, makanan, pertemanan, keluarga, kecantikan, dengan berbagai-bagai hal lainnya Bapak Ibu, bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau hal tersebut sudah menjadi adat istiadat atau kedagingan dalam pribadi kita, yang rasanya hambar kalau kita tidak melakukan hal tersebut. Demikian juga yang terjadi pada saya. Saya merasa hambar kalau saya keluar rumah tidak make up, kalau saya bersaksi tidak make up, atau hal yang lainnya Bapak Ibu. Tapi di saat saya menyadari, saya meresponinya dengan merendahkan hati, merelakan hati saya. Sungguh Bapak Ibu, semua hal tersebut terasa begitu ringan. Dan dalam melepaskannya pun, saya melakukan tindakan Bapak Ibu, respon daripada kesadaran itu, yakni dengan menjual beberapa produk-produk skincare saya dengan harga yang begitu murah, karena saya ingin produk-produk ini cepat-cepat keluar daripada rumah saya. Dan juga produk-produk kosmetika saya yang awalnya saya menjualnya, tapi karena saya begitu gemasnya ingin cepat-cepat ia keluar daripada rumah saya, akhirnya saya menghibahkannya. Begitu banyaknya makeup saya berikan secara gratis kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya. Dan puji nama Tuhan, saya bersyukur kalau lewat pertobatan ini saya disadarkan, saya boleh ditegur, boleh dididik, dan boleh diajak untuk merendahkan hati dan merelakan hati ini untuk dibentuk oleh kuasa Roh Kudusnya. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu dan saya pribadi untuk kita boleh merenungkan hal yang menurut kita adalah hal yang begitu kecil, sederhana, tetapi disitulah Bapak Ibu celah atau jalan iblis begitu lurusnya masuk untuk menawan roh kita. Sekalipun roh kita tertawan oleh karena dosa kita sendiri yang begitu menumpuknya, yang membuat jalan lurus bagi iblis untuk masuk. Dan demikianlah Bapak Ibu, kesaksian saya yang sederhana ini yang kiranya boleh menjadi berkat, menjadi perenungan lebih lagi bagi diri saya sendiri,
Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di luar sana yang sedang bergumul, mari kita terus andalkan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa kuasa Roh Kudusnya, kita akan sulit dan berat melepas dosa-dosa kita. Dan mari juga kita bukan hanya memperhatikan tubuh jasmania kita, tapi kita perhatikan juga tubuh rohania kita. Karena yang Tuhan nilai adalah tubuh roh kita. Hidup menjadi manusia roh, memerosotkan, mematikan kehidupan manusia jasmani kita lewat pertobatannya, lewat berpuasa, membaca firman, memuji, menyembah, berdoa, yakni dalam hal penyangkalan diri dan memikul salib, dan selalu merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sebab hanya oleh kerendahan hatilah yang menjadi kunci utama dalam setiap pertobatan kita. Dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus kebenaran, yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yakni Bapa Aditya Nugrahanto. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Hakim yang adil. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Haleluya, amin. Shalom.